Penelitian merupakan suatu aktivitas ilmiah yang mengkaji dan menemukan teori baru yang kemudian dapat digunakan untuk kesejahteraan hidup manusia. Dalam melakukan suatu penelitian, salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan dan dipahami dengan baik adalah penggunaan serta implementasi alat-alat atau instrumen penelitian. Hal ini penting dipahami guna mengurangi bias dan menemukan hasil sesuai hipotesis dan tujuan penelitian yang telah direncanakan. Pada video ini, kita akan sama-sama memahami cara implementasi alat bioimpedance analysis dan instrumen rapid entire body assessment. Kedua alat dan instrumen ini umumnya digunakan pada penelitian yang berhubungan dengan bidang kesehatan, baik kesehatan masyarakat maupun kesehatan kerja. Pertama, alat bioimpedance analysis yang biasa disingkat sebagai BIA merupakan alat yang digunakan untuk memperkirakan komposisi tubuh berdasarkan sifat konduktivitas listrik tubuh serta melibatkan pengukuran impedans terhadap aliran listrik arus rendah, yaitu sekitar 800 mikroampere pada frekuensi yang tetap, yaitu 50 kHz. Alat ini menggunakan prinsip di mana lens tisu yang terdiri dari air dan elektrolit adalah konduktor listrik yang baik, sedangkan lemak yang tidak mengandung air merupakan konduktor listrik yang buruk. Faktor hidrasi sebesar 73% digunakan untuk memprediksi massa tubuh bebas lemak dari total body water, maka individu dengan proporsi massa tubuh bebas lemak yang tinggi, yaitu persentase lemak rendah, dengan hidrasi yang tepat melalui air intraseluler dan ekstraseluler, akan memiliki resistensi lebih rendah dan ukuran reaktansi lebih besar dibandingkan dengan individu dengan persentase lemak yang tinggi. Jumlah resistensi dan reaktansi yang diukur dalam suatu individu memberi nilai impedance. Model komposisi tubuh yang dideteksi oleh alat BIA ini tergolong model 2 kompartemen atau 2C. Model ini membagi berat badan menjadi massa tubuh dengan lemak dan massa tubuh bebas lemak. Urutan implementasi alat bioimpedance analysis adalah sebagai berikut. Sebelum melakukan pengukuran, peneliti perlu mendata informasi karakteristik responden yang akan diukur komposisi tubuhnya. Informasi penting yang perlu didata meliputi usia, jenis kelamin, dan tinggi badan. Selanjutnya, posisikan alat BIA pada permukaan rata, datar, kering, tidak terpapar getaran dan intensitas sinar matahari yang luas. Hal ini bertujuan agar akurasi pengukuran komposisi tubuh tidak terganggu. Berikutnya, peneliti mengaktifkan alat BIA dengan menekan tombol power pada bagian unit utama. Di saat yang bersamaan, peneliti meminta responden untuk melepaskan alas kaki dan mengosongkan kantong baju dan celana. Tahap ketiga, peneliti memasukkan data karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, dan tinggi badan pada alat BIA di bagian unit display. Caranya adalah dengan menentukan penggunaan gas mode, kemudian tentukan data jenis kelamin responden yang akan diukur. Selanjutnya, masukkan data usia dan tinggi badan responden tersebut. Peneliti kemudian meletakkan komponen unit display pada bagian display unit holder. Tahap keempat, peneliti meminta responden untuk naik ke alat tersebut secara perlahan dan memposisikan kedua kaki tepat di atas plat elektroda alat BIA tersebut. Selanjutnya, responden diminta untuk mengangkat unit display secara perlahan dari display unit holder hingga posisi tegak lurus 90 derajat.
Setelah posisi responden tegak lurus 90 derajat, peneliti meminta responden untuk tidak melakukan gerakan lain. Pada saat ini, alat BIA melakukan analisis komposisi. Peneliti bersama responden memberikan fokus pada layar pada unit display. Indikator alat BIA sedang melakukan analisis komposisi tubuh adalah adanya perpindahan cahaya aktif pada garis-garis subkutan fat dan skeletal muscle di unit display. Tahap berikutnya adalah membaca hasil analisis dan menginterpretasi data yang diperoleh. Untuk mengetahui hasil analisis berat badan, indeks massa tubuh, persentase lemak total, baik subkutan atau visceral, dan persentase massa otot total, caranya adalah dengan menekan tombol display set secara berulang-ulang pada komponen unit display alat BIA. Sedangkan nilai persentase lemak subkutan dan massa otot pada segmen tubuh tertentu dapat diperoleh dengan cara menekan tombol area check juga secara berulang-ulang. Berikut adalah nilai normalitas interpretasi komposisi tubuh menurut usia dan jenis kelamin. Alat kedua adalah instrumen Rapid Entire Body Assessment atau biasa disebut REBA. Sebuah instrumen yang digunakan untuk menilai tingkat resiko dari suatu postur kerja seperti pada bagian leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki. Metode pengukuran dengan instrumen REBA ini mampu memberikan ukuran secara tepat serta cepat dalam menilai resiko postur kerja yang dapat menyebabkan work-related musculoskeletal disorder. Sistem pengukuran pada instrumen ini mencakup penilaian aktivitas otot seluruh tubuh, postur statis, dinamis, kecepatan perubahan atau postur yang tidak stabil, pengangkatan yang sedang dilakukan, dan seberapa sering frekuensi modifikasi tempat kerja, peralatan, pelatihan, serta perilaku kerja. Berdasarkan instrumen REBA tersebut, dapat dilihat bahwa komponen tubuh yang diukur terdiri atas dua kelompok bagian tubuh, yaitu pertama bagian A yang meliputi leher, punggung, dan kaki. Kedua adalah bagian B yang terdiri atas lengan dan pergelangan tangan. Melalui instrumen ini dapat dilihat juga bahwa pada proses analisis, hasil perhitungan skor bagian A dan B akan didapatkan skor C. Selanjutnya skor C akan diakumulasi dengan skor aktivitas pada step 13 untuk menentukan skor akhir REBA. Hasil skor REBA inilah yang kemudian akan menentukan tingkat resiko dari suatu postur kerja seseorang.
Urutan implementasi instrumen reba tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, responden akan diminta untuk melakukan pekerjaan seperti biasa pada hari kerja sesuai tupoksi pekerja tersebut. Kedua, peneliti melakukan rekaman dan dokumentasi foto aktivitas kerja yang dilakukan responden. Pada tahapan ini, peneliti perlu memperhatikan bahwa dokumentasi foto dan video yang diambil adalah postur kerja secara utuh dari tubuh responden, mulai dari bagian kepala hingga telapak kaki. Tahap ketiga, peneliti melakukan pengukuran postur tubuh responden menggunakan aplikasi Angulus. Berikut adalah contoh hasil pengukuran postur kerja dari responden menggunakan aplikasi Angulus, meliputi pengukuran step 1 hingga 3 dan step 7 hingga 9 sesuai isi dari instrumen reba. Selanjutnya, hasil pengukuran sudut postur tubuh dimasukkan ke dalam instrumen reba untuk dianalisis lebih lanjut. Setelah semua komponen instrumen reba dihitung, maka diperoleh skor akhir reba. Kemudian berdasarkan skor akhir ini akan dapat diketahui tingkat risiko dari suatu postur tubuh responden saat bekerja seperti yang terlihat pada tabel berikut. Demikian video ilmiah tentang implementasi instrumen bioimpedance analysis dan rapid entire body assessment dalam penelitian. Semoga bermanfaat.